Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. فسبحانه وتعالى أكرمنا بنعم الإسلام والإيمان وجعلنا من أمة خير الأنام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين عدد قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita nikmat iman, Allah berikan kepada kita umat dijadikan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita mendapatkan keberkahan daripada majlis ini, majlis ta'lim Haddadul Qulub, yang insyaAllah kita selalu bisa istiqamah duduk di majlis ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam tidaklah lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kelak yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masih di dalam pembahasan Siratun Nabawiyah, di dalam pembahasan istri-istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah kita sudah mengenal beberapa istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama kita sudah jelaskan manaqibnya singkat daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Begitupun juga yang kedua, istrinya Rasulullah yang bernama Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Yang ketiga, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidatuna Aisyah bintu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sudah kita bahas alhamdulillah. Begitupun juga yang keempat, yaitu Sayyidatuna Hafsah bintu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anha. Sudah kita bahas juga alhamdulillah. Dan yang kelima yaitu Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemarin kita terakhir pembahasan daripada Ummu Habibah
binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, istri yang kelima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sudah kita ketahui bahwasanya Ummu Habibah ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang memberikan maharnya adalah Najasyi, yaitu raja daripada negeri Habasyah. Raja daripada negeri Habasyah yang memberikan daripada mahar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keenam, yang insyaallah pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, yaitu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah Hindun binti Umayyah. Ummu Salamah Hindun binti Umayyah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di dalam pembahasan istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah Hindun binti Umayyah ibnul Mughirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah itu pada tahun keempat Hijrah. Pada tahun keempat Hijrah di bulan Syawal. Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatuna Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Al-Mughirah itu pada bulan Syawal pada tahun keempat daripada Hijrah. Jadi ada beberapa istrinya Rasulullah itu yang dinikahi pada bulan Syawal. Salah satunya adalah Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Begitupun juga yang kita sudah lewat bahwasanya Sayyidatuna Aisyah bintu Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Beliau juga dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawal, 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawal. Memang sunnahnya nikah itu di bulan Syawal, tapi kalau memang sudah pengen nikah, tidak harus nunggu bulan Syawal, betul tak? Bulan apa, Pak? Bulan apa, Pak? Bulan Dzulhijjah bagus, bulan Dzulqa'dah bagus, bulan Allah semuanya bagus. Yang kurang bagus itu takut, bukan tidak ada bagus di bulan Ramadan. Bukan tidak ada bagus, masalah aku takutnya pengantin baru, betul ya? Lupa, manis kalau banyak putih, kasih madu kalau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu melamar Ummu Salamah Hindun binti Umayyah, Rasulullah melamar. Rasulullah ngirim utusan kepada beliau ya untuk mengkhitbah, untuk melamar daripada siapa Ummu Salamah Hindun binti Umayyah. Langsung pas mendengar lamaran Rasulullah, ini Sayyidatuna Ummu Salamah Hindun binti Umayyah ngomong, marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah. Selamat datang dengan Rasulullah, selamat datang dengan Rasulullah, selamat datang dengan Rasulullah. 3 kali diucapkan oleh Sayyidatuna Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah 3 kali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau itu sambil ngomong macam itu, beliau ngomong ala inna fiyya khalal. Aku ini kosong, kata beliau. Ana imra'atun syadidatul ghairah. Saya ini wanita yang sangat cemburu, kata daripada Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Saya ini wanita yang sangat cemburu. Wa ana imra'ah musbiyah. Aku ini wanita yang memiliki anak kecil. Jadi punya anak, beliau ini saat ditinggal itu punya anak.
dan saya ini wanita imra'atun laisa huna ahad min auliyai. Di sini tempat saya ini tidak ada walinya jauh. Walinya tidak ada, walinya jauh. Ini kata wanita, saya cemburu orangnya. Ya, saya ini punya anak kecil ngomong sama Rasulullah, tapi ahlan selamat datang kepada Rasulullah. Maksudnya menjelaskan kekurangannya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah mau menerima atau tidak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala laha ma dzakarti min ghairatuki fa inni arjullah an yuzhibaha. Kalau engkau ini orangnya cemburu, aku minta sama Allah, saya minta sama Allah biar dihilangin rasa cemburu itu. Biar dihilangin rasa cemburu tersebut, kata Rasulullah. Wa amma ma dzakarti min sabiyatuki fa inna Allah sayakfihim. Kalau memang engkau punya anak kecil, insyaallah Allah cukupkan, insyaallah. Ya, kata daripada Rasulullah. Kalau memang cemburu, Allah yang angkat daripada cemburu. Kalau memang punya anak kecil, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan cukup. Fa inna Allah sayakfihim. Insyaallah Allah akan mencukupi mereka. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh ya, kalau misalkan ada betino punya anak kecil, jawabnya insyaallah Allah yang mencukupkan rezeki mereka. Ya, kalau memang ada yang pengen. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya faqala libniha zawwij Rasulullah. Jadi dia ngomong tak katik daripada wali, akhirnya ngomong sama putranya, ini khususnya Rasulullah ngomong sama putranya, ya, faqala libniha, dia ngomong sama putranya, ini istrinya Rasulullah, zawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zawwajahu biha. Minta dikantenkan dengan Rasulullah, akhirnya terjadilah pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini beliau ini salah satu yang meriwayatkan. Di situ ruya anna Rasulullah atahal gharurah. Rasulullah memberi satu wadah, satu seperti botol, seperti gharurah, satu wadah diberikan kepada istrinya Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Hindun, namanya Hindun binti Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Beliau diberikan oleh Rasulullah satu botol, yang mana botol ini adalah terdapat tanah tanah tempat Sayyidina Husain ya bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, dibunuh. Tanah Karbala. Kalau kita tahu Karbala, kita cinta dengan Sayyidina Husain. Tak boleh kita benci dengan Sayyidina Husain, berarti benci sama keluarga Nabi. Tapi cintanya kita tak ada sampai seperti sebagian orang yang sampai di situ mukul-mukul, nyesel. Padahal zaman dulu Sayyidina Husain ditinggalkan, sekarang mukul-mukul. Cinta. Sudah berlalu. Ini sebagian pendapat para ulama. Jadi Rasulullah itu memberikan kepada siapa? Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah ini diberikan apa? Diberikan satu wadah, yang wadah tersebut terdapat daripada tanah tempat pembunuhan Sayyidina Husain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa turika indah, ditinggalkan, yuk pegang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika lamma ja'ahu sallallahu alaihi wasallam Jibril, yaitu ketika di situ Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Wa arahu min turbatil ardi allati yuqtalu fiha wa syamma sallallahu alaihi wasallam dzalika turab. Rasulullah diberikan tanah oleh malaikat Jibril, yang mana tanah ini tempat daripada terbunuhnya Sayyidina Husain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syamma sallallahu alaihi wasallam dzalika turab, dicium oleh Rasulullah tanah tersebut. Pas mencium daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah tersebut, weh Karbala, kata Rasulullah, Masya Allah, oh Karbala, kata Rasulullah. Maka terjadi pembunuhan di situ untuk Sayyidina Husain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala laha, dan Rasulullah ngomong sama siapa?
istrinya yang bernama Ummu Salamah Hindun binti Umayyah. Dengarkan sekarang katanya. Idza sara hadha turab daman faqad qatala bani al-Husain. Kalau ini tanah berubah jadi darah, maka akan terbunuh putraku yang bernama Husain. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabahat. Lalu dia baru nyadar. Wa qala li jariyatiha. Dia ngomong kepada budaknya, ya, idhabi ila suq fanzuri mal khabar. Sekarang lihat. Di waktu sudah berlalu, sudah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan disuruh simpan, tidak lihat lagi. Lihat. Apa kabarnya? Ada kabar apa di pasar? Zaman dulu belum ada medsos. Yuk ke pasar, lihat ada kabar apa. Waraja'at ilaiha jariyah. Pas dia ke pasar, ini budak daripada Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah ini budaknya ke pasar, tanya ada kabar apa di pasar. Pas balik dengar kabar bahwasanya Butilal Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terbunuh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak nyadar waktu diinjak tanah disimpan, jangan ada sadar. Ternyata terbunuhlah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, waktu fi khilafati Yazid bin Muawiyah sana 60 ala sahih. Ya, akhirnya beliau ternyata benar-benar berubah menjadi benar. Beliau meninggal tahun 11. Beliau meninggal tahun 60 daripada hijrah. Beliau meninggal tahun 60 daripada hijrah. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita kemarin bahas tabaati tahun 60 itu berapa tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Rasulullah meninggal tahun 11. Beliau meninggal tahun 60. Berarti 49. Berarti habis 49 tahun setelah Rasulullah wafat, baru beliau wafat radhiyallahu anha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya nomor berapa ya? 7. Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh. Namanya Barrah, tapi dipanggil oleh Rasulullah jadi Zainab. Barrah itu artinya bau api. Marah-marah, bau api. Jangan namanya anak kasar-kasar. Dipanggil oleh Rasulullah Zainab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Zainab bintu Jahsyin ini sebelumnya menikah dengan anak angkatnya Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah. Dulu Zaid bin Harithah ini dipanggil orang Zaid bin Muhammad. Dipanggil Zaid bin Muhammad. Tapi Allah haramkan untuk tabanni. Kalau angkat anak boleh, tapi nasabnya masih ke bapaknya. Zaman sekarang ini ngangkat anak perempuan. Kejadian di Palembang. Ngangkat anak perempuan. Pas ngangkat anak perempuan, tiba-tiba pas anak perempuannya itu pengen nganten, dia yang nganten ke rumah. Boleh tak kira-kira? Tak boleh, bukan dia yang wali. Ini bapak ngotot. Nah, ini juga sah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan Sayyidatuna Zaid bintu Jahsyin ini dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nikahkan daripada sab'u samawati. Allah nikahkan dari 7 di atas dari langit sana. Allah nikahkan daripada siapa? Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin ini yang nikahkan Allah. Asalnya istri daripada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, tapi nasabnya Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Akhirnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, di situ dinikahkan langsung oleh Allah setelah terjadi perpisahan antara Zaid bin Harithah dengan Sayyidatuna Zainab bintu Jahsyin. Allah ngomong di sini, falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnaka. Ya, kelar dengan Zaid, kata Allah zawwajnaka, kami nikahkan
engkau dengan Sayyidatuna Zainab bintu Jahsy. Jadi Allah yang menikahkan daripada Sayyidatuna Zainab bintu Jahsy. Jadi Sayyidah Zainab ini kalau lagi bangga-bangga dengan istri Rasulullah yang lain, ya beliau ngomong, aku nih nganten kenal Allah katanya. Aku nih nganten kenal Allah. Luar biasa Sayyidatuna Zainab bintu Jahsy. Sampai beliau ngomong, inna aba'akunna ankihu kunna wa idna Allah ta'ala ankahaniyah min fawqi sab'i samawat. Kalau kalian ini ngomong istri Rasulullah yang lain, yang nikahkan bapak-bapak kalian. Kalau saya yang nikahkan ankahani Allah, yang nikahkan saya Allah dari pucuk langit ketujuh. Atau daripada Sayyidatuna Zainab bintu Jahsy. Ini kebanggaan beliau. Langsung Allah yang menikahkan dengan Rasulullah SAW. Jadi jangan kira Rasulullah nikah banyakin, sesuai daripada kehendak Allah kalau. Allah kalau ya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Tak ada yang muncul dari mulutnya Rasulullah kecuali wahyu dari Allah. Bukan hanya daripada yang diucapkan oleh Rasulullah, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Beliau ini adalah pertama daripada istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal, yang menyusul daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini meninggal pada tahun ke-20 Hijriyah. Ya, beliau meninggal pada tahun 20 Hijriyah. Nah, ini singkatnya daripada apa? Daripada manaqib sedikit daripada Zainab bintu Jahsy. Banyak lagi sebetulnya tentang hijab dan lain-lain, tapi ini sedikit daripada manaqib istrinya Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Zainab bintu Jahsy. Insyaallah kita dapat berkah beliau. Amin. Ya rabbal alamin. Beliau ini yang pertama kali nyusul Rasulullah dan yang pertama kali dibawa menggunakan na'sy. Yang menggunakan apa? Ringgo-ringgo. Beliau yang pertama kali dibawa tahun ke-20 Hijriyah. Ini sejarahnya. Kalau tahu sejarah kan enak. Yang pertama kali dibawa ringgo-ringgo istrinya Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Zainab bintu Jahsy. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama yang berapa jadi? 8. Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith. Ini istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini asalnya Juwairiyah bintul Harith ini adalah budaknya Rasulullah yang didapati daripada peperangan Quraisy. Dari peperangan Quraisy dapat daripada Juwairiyah bintul Harith tadi. Ya, akhirnya setelah daripada didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini cantik orangnya. Di dalam riwayat beliau ini sangat cantik. Ya, bahkan Sayyidatuna Aisyah ngomong, dan bukan hanya cantik, berkah juga orangnya. Orangnya berkah sampai dipuji oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ngomong, "Falam na'lam imra'ah aktsar barakah 'ala qaumiha minha." Ya, berkat ini Quraisy ini, ya, nanti kaumnya tidak jadi dibunuh. Kaumnya ini masuk Islam kalau. Kaumnya daripada Zainab Juwairiyah bintul Harith ini tadi masuk Islam kalau. Ya, kata beliau, kata Sayyidatuna Aisyah, saya tidak melihat wanita yang paling berkah untuk kaumnya melebihi daripada Juwairiyah bintul Harith. Ya, beliau meninggal di Madinah ya pada bulan Rabiul Awal tahun 56. Tahun 56. Berarti berapa tahun setelah Rasulullah meninggal? 56. Ayo, 45 tahun. Ya, ini beliau. Beliau ini asalnya budaknya Rasulullah. Dibebaskan oleh Rasulullah, setelah bebas dinikahi oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidatuna Juwairiyah bintul Haris. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, yaitu Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha. Maimunah bintul Haris, beliau ini, Sayyidatuna Maimunah bintul Haris ini bibi daripada Sayyidina Khalid ibn Walid. Tahu Sayyidina Khalid ibn Walid? Panglima perang yang terkenal, tahu? Ya, buka sejarah Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau ini, Maimunah ini bintul Haris ini adalah istri, bibinya daripada Sayyidina Khalid ibn Walid. Dan bibinya juga daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tahu Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang ulama besar. Dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah. Jadi Sayyidina Abbas ini menikah dengan saudaranya Maimunah bintul Haris. Beliau meninggal tahun 51. Beliau meninggal tahun 51. Sayyidina Maimunah bintul Haris. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-7 daripada hijrah. Ya, tahun ke-7 daripada hijrah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maimunah bintul Haris. Kemudian istrinya Rasulullah yang selanjutnya yaitu Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ya, siapa Safiyah ini? Safiyah ini min walad Harun alaihissalam, keturunan Nabi Harun. Sayyidatuna Safiyah bintu Huyai bin Akhtab ini keturunan Nabi Harun. Ya, Sufyan bin Khaybar diambil dari Khaybar, dari perperangan Khaybar, berperang dengan orang Yahudi di Khaybar. Ya, dapatlah budak yang bernama Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, keturunan Sayyidina Harun, keturunan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Ya, dibebaskan oleh Rasulullah. Setelah dibebaskan oleh Rasulullah, dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang selanjutnya istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah. Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah. Ya, Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah. Beliau ini, Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah ini mendapatkan gelar sebagai Ummul Masakin. Dapatkan gelar Ummul Masakin. Apa Ummul Masakin? Ibu-ibunya orang miskin. Itu luar biasa. Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah Ummul Masakin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini Sayyidatuna Zainab Ummul Masakin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu meninggal dunia, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 9 yang meninggal dunia saat Rasulullah meninggal. Itu istrinya Rasulullah yang saat itu masih di Rasulullah jumlahnya 9. Ya. Kalau saya Ummul Masakin tadi, Sayyidatuna Zainab bintu Jahsyin tadi, beliau dinikahi oleh Rasulullah tahun 3 Hijriah. Ya. Dan beliau ini dipanggil Ummul Masakin ini bukan pas pengantin dengan Rasulullah. Sebelumnya sudah rajin sedekah. Ya, fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, beliau ini sudah sering tunjuk makan orang-orang miskin. Kalau ada orang miskin nak pacak nih orang miskin, bawaannya nak ngajak ke rumah dia makan. Nah, ini beliau, istrinya Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Zainab bintu Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah. Gelarnya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Beliau ini tidak bersama dengan Rasulullah kecuali 2 bulan atau 3 bulan. Jadi tahun ke-3 Hijrah dinikahi oleh Rasulullah.
tidak bersama dengan Rasulullah 2 bulan atau 3 bulan meninggal langsung. Jadi di pangkuan Rasulullah cuma 3 bulan, tidak lama. Dalam riwayat 2 bulan, berarti 3 bulan. Kita ambil riwayat yang paling banyak. 3 bulan di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dunia. Itulah istri-istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan. Wa haula thabata bil tahqiq dukhuluhu bihinna wa mu'asyaratuhu lahun. Dan mereka yang kita sudah sebutkan tadi berapa jumlahnya? 11 atau 12? 11 dan beliaulah 2. Jadi 2 meninggal duluan, 9 hidup di tangannya Rasulullah. Yang meninggal duluan Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah dan Sayyidatuna Khadijah, 11 istrinya Rasulullah. Yang yang di situ pasti Rasulullah menikah dengan yang ke-11 istri tadi dan bergaul Rasulullah SAW dengan 11 istri tersebut. Ada lagi yang dinikahi oleh Rasulullah SAW tapi tidak sempat di situ bergaul dengan istri-istri yang bakal disebutkan sedikit ini. Wa kuburuhunna ma'rufa bil badi. Ya, kuburan mereka istrinya Rasulullah itu sudah ma'ruf dibagi di Madinah. Kalau ke Madinah tahu, ya harus dulu ya. Di Madinah kuburan istri-istrinya Rasulullah SAW. Kakek boleh ikut dengan Ustaz Waluyo. Ya banyak banner-bannernya di banyak kuburan. Boleh ikut kecuali Sayyidatuna Khadijah. Kalau Sayyidatuna Khadijah bukan dibagi kuburannya, tapi di situ di Ma'la, di Hajun, di kota Makkah. Dulu masih kelihatan gubahnya Sayyidatuna Khadijah. Mungkin kalau kita cari di Google atau apa, cari kuburan Sayyidatuna Khadijah sebelum dihancurkan oleh gerombolan yang menghancurkan dengan itulah gerombolan tersebut. Gerombolan yang insya Allah Allah berikan hidayah. Amin. Amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada lagi Sayyidah Maimunah dikuburkan di Wadi Saraf, qabla Wadi Fatimah di Qurbi Makkah. Jadi seluruhnya dikuburkan dibagi kecuali 2, yaitu satu Maimunah bintul Haris dikuburkan di Wadi Saraf namanya, satu lagi daripada Sayyidatuna Khadijah dikuburkan di Ma'ala, di Hajun, di Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah juga pernah mengantar dengan Fatimah bintu Dhahak. Wa khayyaraha hina naza'atul akhir. Pas Rasulullah pengantin dengan Sayyidah Fatimah bintu Dhahak, turunlah nazalat ayatul takhir. Nak milih, milih dunia atau milih akhirat. Fakhtarat dunia. Dia milih dunia, maka diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi dunia, rugi akhirat. ثم كانت بعد ذلك تلقت البعر وتقول أنا الشقية اخترت الدنيا. Ya, beliau itu nampak dari tempat dan beliau sambil ngomong, aku ini orang yang celaka. Ngapa celaka? Ngapalah dulu aku milih daripada dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah juga mengantar dengan Syarrah, namanya ukhtu Dihiyatul Kalbi radhiyallahu anhu, dan tidak ada hubungan Rasulullah SAW dengan ini tadi, ataupun tidak ada riwayat yang sahih di dalam ini. Wa Khalah bintul Hudayr, wa Qila bintu Hakim, wa haban nafsahu, wa Qila tilka ummu Syarik, wa Asma bintu Ka'bin. Jadi banyak istrinya Rasulullah, tapi tidak dihubungi oleh Rasulullah SAW. Wa Asma bintu Ka'bin al-Juwainiyah radhiyallahu anha, wa talaqahunna qabla dukhul. Ya, diceraikan oleh Rasulullah sebelum hubungan suami istri. Wa imra'ah min Ghifar, wa ra'a sallallahu alaihi wasallam bayadan fa alhaqaha bi ahliha. Ya, dan juga Rasulullah mengantar dengan dari perempuan daripada Ghifar. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada putih di dalam pundaknya, maka diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mengantar dengan Umayyah, pengantin dengan Umaymah. Ngantar Umaymah tadi, pas Rasulullah masuk ke biliknya Umaymah, ini Umaymah ngomong, a'udzubillah minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Ini diajarkan oleh istri-istrinya beliau, istri-istrinya Rasulullah. Diajarkan kalau tidak salah oleh Sayyidatuna Aisyah, diajarkan oleh Sayyidatuna Hafsah. Ngomong sama Rasulullah itu paling senang kalau dia penesan macam ini. Apa a'udzubillah minka, aku berlindung sama kau. Aku berlindung sama Allah
dari engkau, diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ngomong mana Allahu aidahu. Allah cegah daripada perlindungan kau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah ngomong ilhaji bi ahlik, balik ke keluarga, balik ke mana. Misalkan kalau gitu kayak 12 balik kayak 12 yang macam itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Banyak lagi istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Rasulullah itu melamar perempuan dari min abiha, ya. Ada Rasulullah melamar satu perempuan, ya. Akhirnya bapaknya tadi mensifati bahwasanya anakku ini macam ini, dan dia ngomong, aku tambah satu lagi sifat. Apa sifatnya? Annaha lam tamrudqa. Ini anakku tidak pernah sakit sama sekali. Hebat. Anakku tidak pernah sakit sama sekali. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW ngomong, Rasulullah SAW, mali hadhi indallah min khair. Wong nak pernah sakit nih macam ini tak atik baiknya, kata Rasulullah. Tak jadi dilamar oleh Rasulullah, tak jadi dinikahi oleh Rasulullah. Jadi jangan bangga tak pernah sakit, tidak pernah sakit, tak pernah sakit. Rasulullah waktu pengen melamar, ayahnya berlebihan sampai ngomong, anakku ini tak pernah sakit. Apa kata Rasulullah? Mali hadhi indallah min khair. Min khair. Orang yang macam ini, kata Rasulullah, di sisi Allah tak ada baiknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adalah sekali sakit kalau ada sakit ini pegel-pegel ada bagiannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan wa kana sadaqu, ini yang terakhir. Wa kana sadaqu li nisa'i 500 dirham. Dan maharnya Rasulullah itu cuma 500 dirham. Setiap seorangnya 500 dirham. 500 dirham. Dirham itu bukan dinar. Dirham itu perak. Hada asah magil illa Safiyah wa Ummu Habibah. Kecuali nanti Safiyah sama Ummu Habibah, ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi Rasulullah itu tidak mahal-mahal daripada maharnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Sekarang akhwatuhu minar radha'ah. Istri saudara-saudara Nabi dari susu. Ya, saudara susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara susunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terakhir kita bahas karena masih ada waktu sedikit dan pendek pembahasan ini. Yang pertama, saudara susunya beliau yaitu Hamzah. Sayyidatuna Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Sayyidina Hamzah ini? Pamannya Rasulullah. Tapi saudara susu juga Rasul. Jadi sudah paman plus saudara susuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah ibnu Abdul Asad. Yang pertama Hamzah, yang kedua Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad. Beliau ini saudara susunya Rasulullah juga. Kenapa saudara susu? Karena dua ini, Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Abdullah bin Abdul Asad ini, arda'at huma ma'ahu sallallahu alaihi wasallam Suwaibah jariyatu Abi Lahab. Ya, beliau ini dua ini, Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Abu Salamah ini sama-sama pernah nyusu dengan Suwaibatul Aslamiyah. Siapa Suwaibatul Aslamiyah ini? Jariyatu Abi Lahab. Budaknya Abu Lahab. Tahu tak budaknya Abu Lahab? Budaknya Abu Lahab dimerdekakan oleh Abu Lahab gara-gara menunjuk kabar bahwasanya Rasulullah lahir. Ya, Rasulullah lahir diberikan kabar. Ya, ngomong waktu Rasulullah lahir diberikan kabar kepada Abu Lahab, disifati, kamu ini punya keponakan macam ini, indah. Namanya paman. Senang bukan main. Kalau kau menunjuk kabar gembira, katanya kau merdeka. Merdeka ini jariah. Ya, merdeka ini Suwaibah al-Aslami. Kamu merdeka. Di situ makanya ada sebuah syair mengatakan bahwasanya Allah ini meringankan daripada azabnya Abu Lahab setiap hari Senin. Kenapa? Karena senang saat Rasulullah lahir. Rasulullah lahir senang. Berarti kalau kita senang setiap hari dengan lahirnya Rasulullah, berarti insya Allah selama setiap hari itu tidak pernah masuk neraka. Nah, aku amin ya Rabbal
alamin. Dimerdekakan. Kenapa dimerdekakan? Karena menunjukkan sebetulnya Abu Lahab itu baik, tidak jahat, tapi tergoda dengan bujukan istri. Ya, hammalatul hatab. Ya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Istrinya hammalatul hatab, tukang bawa kayu neraka. Fi jidha hablum min masad. Dalam riwayat tergoda gara-gara itu. Bangga dengan dan juga dibujuk oleh orang-orang kafir. Kenapa ponakan kau tuh macam ini? Orang-orang kafir Quraisy. Namanya manusia, ya tapi beliau adalah pamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak usah kita walaupun pamannya Rasulullah di situ Abu Lahab tidak masuk Islam, tidak usah dicaci-caci Abu Lahab masuk Islam, paman Nabi, tidak ada urusan, tidak ada urusan. Kita tidak diajarkan untuk macam ini. Sekarang ibadah itu bagaimana? Ya, bahkan sebagian ulama itu kalau baca sholat taraweh, sholat taraweh, surat kan dari Al-Haqqul Mutakatsir, pas sampai tabbat yada abil lahab tidak dibaca tabbat yada. Kenapa? Takutnya nyakitin hati Nabi Muhammad, makanya dilewatkan. Ya, kalau untuk mau menghatamkan Al-Quran, baca tapi jangan didawamkan. Ada orang dawamnya baca tabbat yada. Kalau baca qul huwallahu ahad terus bagus. Ada seorang sahabat kalau habis baca surat pendek baca qul huwallahu ahad. Akhirnya diadu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia baca surat pendek, baca qul huwallahu ahad terus? Diadu sama Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Ngapa engkau baca daripada qul huwallahu ahad terus? Dijawab, aku senang dengan surat qul huwallahu ahad. Kata Rasulullah, senang yang mendengar qul huwallahu ahad itu adalah keberuntungan bagi engkau. Jadi kalau kita senang dengan qul huwallahu ahad, bagus. Kalau senang sama tabbat yada lebih baik, ganti baik. Senang itu diganti. Baca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun namanya surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad namanya surat Ikhlas. Dan afdalnya kita baca dua surat Ikhlas ini pas sholat Isyraq. Sholat Isyraq ini. Sholat Isyraq. Sholat pagi-pagi habis terbitnya matahari, sholat Isyraq. Nah, kalau memang pengen sholat bagus. Ya, kalau belum sholat sekarang berarti besok kita sholat Isyraq. Gimana niatnya? Usolli sunnatal Isyraq. Nah, ditambah boleh istikharah. Ya, istikharah, minta pilihan sama Allah. Pilihan itu apa? Sehari ini banyak yang kita kawin. Ya, ada yang nak mengantin, ada yang ini minta istikharah sama Allah. Isyraq wal istikharah sama hajat. Ada nak hajat kita sama Allah minta. Wal hifdz, sholat hifdz. Jadi 2 rakaat sholatnya banyak. Wal hifdz, wal syukur, wal taubah. Jadi pertama isyraq, istikharah, hajat, hifdz, taubat, syukur. Jadi saat 2 rakaat pahalanya banyak. Itulah bedanya orang yang berilmu sama yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu isyraq baik, berarti pahalanya cuma sholat isyraq. Yang berilmu, isyraq ada, istikharah ada. Kalau sholat istikharah sholat, taubat sholat, kapan pagi tadi 2 rakaat? Wah, diborong 2 rakaat diborong semuanya, bagus lah. Nah, inilah hebatnya orang yang berilmu. Jadi kalau memang besok bisa sholat isyraq, sholat. Bacanya macam mana? Bacanya 2 surat Ikhlas. 1 qul ya ayyuhal kafirun, 2 qul huwallahu ahad. Tapi baca Fatihah, yang tak baca Fatihah tidak sah salat harus baca Fatihah. Ya hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah menyusu dengan Suwaibah al-Aslamiyah, dan yang menyusu juga yaitu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Salamah Abdullah ibn Asad. Ya. Dengan susu namanya Sayyidina Suwaibah al-Aslamiyah itu kebetulan juga lagi punya anak, ya, yang bernama Masruh bin Suwaibah. Masruh bin Suwaibah, namanya Masruh putra daripada Suwaibah. Jadi yang pertama Sayyidina Hamzah, yang kedua Abu Salamah Abdullah bin Asad, yang ketiga Masruh, ya. Kemudian Sayyidina Hamzah ini wa Abu Salamah ini orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, saudara susunya Rasulullah masuk Islam. Ya, kemudian wa Abu Sufyan ibn Harits bin Abdul Muttalib. Ya, Abu Sufyan juga termasuk saudaranya
susu Rasulullah. Abu Sufyan ibn Harith bin Abdul Muttalib, berarti sepupunya Rasulullah. Haris itu pamannya Rasulullah, saudaranya Abdullah ibn Abdul Muttalib. Namanya Abu Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib, nyusu dengan Rasulullah. Dan sama-sama nyusu dengan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Nah, kalau anak daripada Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, satu namanya Abdullah. Ya, Abdullah ini saudara susunya Rasulullah. Dan riwayat namanya Domro. Ya, kemudian Anisa, namanya Ani. Nah, kalau namanya anak itu namanya Abdullah. Anak perempuan namanya Anisa. Ada lagi Syaima. Oh, bagus namanya Syaima. Saudara susunya Rasulullah. Ya, insyaallah kita doakan yang nak mengantin. Aulad Halimah min zawjihal Harith bin Abdul Uzza. Suaminya Halimah, Sayyidatuna Halimah Sa'diyah namanya Harith bin Abdul Uzza. Ya, namanya Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di daripada Bani Sa'ad. Wa haula ats-tsalatsa wa abuhum al-Harith dzakaru fil isabah min jumlatus sahabah. Ya, tiga ini seluruhnya sahabatnya Rasulullah. Berarti kalau sahabat itu masuk kalau ada orang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak masuk Islam, sahabat bukan? Bukan sahabat. Abu Jahal bukan sahabat. Ya, kalau dia masuk Islam barulah dikategorikan jadi sahabat. Dan ini sahabatnya Nabi. Berarti tiga ini masuk Islam. Ya, saudara susu Nabi anak Sayyidah Halimah, satu namanya Abdullah, ya, dapat gelar Domroh. Satu lagi namanya yang kedua namanya Anisa, yang ketiga namanya Syaima. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Fil akhir khilaf bainal ulama, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Jangan lupa doakan guru-guru kita di setiap salat kita, dan juga tadi kita dengan keberkatan majelis ini minta kiranya doa untuk daripada anak tahfidz daripada Ustadz Waluyo, ya, tetangga Ustadz Waluyo atau tetangga daripada saudara Aan. Saudara Aan mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan. Seluruhnya saudara Aan juga lanjut kesehatan. Yang bernama Jenny Prisma bin Henry. Anallaha yashfi shifaan ajilan, shifaan la yughadiru bihi saqaman wala alama, bijahi Rasulillah, bijahi majlis Rasulillah, bijahi ashabi Rasulillah, bijahi ahli bait Rasulillah, bijahi azwaj Rasulillah allati adzakarna asma'ahun, ya Allah, bijahi masyayikhina, bijahi abahana, bijahi ajdadina, anna Allah yashfi shifaan ajila wa yusahhiluhu fi kulli al-amaliyah, bijahi khairil bariyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna as'aluka bi asma'ikal husna wa bi asma'ikal 'azim wa bi asma'ikal husna wa bi asma'ikal tamah an tashfiya akhina, an tashfiya akhina, an tashfiya akhina, ya Allah, alladhi dhakarna ismuhu, ya Allah, shifaan ajilan, shifaan la yughadiru bihi saqaman wala alaman. Wa sallallahu wa sallam ala khairil bariyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa. Mana doa ini? Doa muallimna, doa Habib Alwi bin Ahmad Rasul, bagikan. Ya Rabbana ya Rabbana. Ada hilang. Nah, macam
Kita baca sambil nunggu terbagikan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa bina wal muslimin. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa bina wal muslimin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana ighfir lana بنا والمسلمين. يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا واطر بنا والمسلمين. يا ربنا يا ربنا وانصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وطبنا مسلمين. يا ربي دمر اليهود الناكثين للأهور وارسل عذابا دائما على ترات الظالمين. يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وطبنا مسلمين. يا ربنا بالمصطفى وآله وفرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين. يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وانصرنا والمسلمين. وبعلي المرتضى جل يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وذنوبنا والمسلمين. وبفاطمة وبعلي المرتضى جل يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وطبنا والمسلمين. وبفاطمة بنت الرسول يا إلهي قبل وبالحسن ثم الحسين سلكت بيد الظالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وانظر بنا والمسلمين. بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضعنا من ميلاد يا مجيب السائلين. يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والمسلمين. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغتربنا وأننا أسرفنا لا نضع أسرفنا فتب علينا توبة توصل لكل أوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين
بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم عليه عند الحمد وآله وصحبه إلى تتشي الصحب والحمد لله في البر والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى